Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zakrullah dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan mengerjakan lab use Wireshark to view network traffic. Oke, kita langsung ke instructionnya. Part 1, capture and analyze local ICMP data in Wireshark. Step 1-nya, retrieve your PC interface addresses. Ini kita masuk ke command prompt terlebih dahulu, lalu kita ketikkan perintah ipconfig/all, masuk cmd, ketikkan ping ipconfig/all. Salah. /all. Nah, ini kita lihat di sini saya menggunakan WiFi ya, yaitu wireless LAN adapter WiFi. Jadi ini IP-nya 192.168.2.110.131. Lalu step 2-nya start Wireshark dan begin capturing data. Kita buka Wireshark dulu. Nah, di sini ada pilihan nih. Kita pilih yang WiFi karena di sini saya menggunakan WiFi. Double klik the display interface to start the packet capture. Di sini kita suruh double klik bagian WiFi-nya. Di sini ada beberapa informasi, banyak ya di bagian WiFi-nya. Lalu kita ketikkan ICMP, lalu enter. Lalu langkah selanjutnya kita ping bagian ping IP dari default gateway-nya. Caranya seperti ini. Ping satu sembilan dua titik delapan titik 210 titik 65. Nah, itu muncul di ICMP-nya. Langkah selanjutnya stop capturing data by clicking the stop capture icon. Di sini kita sudah berhenti dengan cara ketik tombol merah kotak di atas ini. Nah, step 3-nya examine the capture data. Di sini klik the first ICMP because video frames in the top section of Wireshark. Kita cek apakah ada source-nya. Nah, pertanyaannya, does the source MAC address match the PC interface?
Ini source-nya ya, ada ya. Jadi kita jawab yes. Lalu yang kedua, does the destination MAC address in Wireshark match you team member MAC address? Apakah ada destination-nya? Nah yang ini ya nih, yang ini ternyata ada. Yes. Selanjutnya, how is the MAC address of the PC obtained by your PC? Menggunakan ARP. Karena apa? Karena dia sebagai protokol. Nah, part 2-nya, capture and analyze remote XMP data in Wireshark. Step 1, start the capture again. Lalu kita ping menggunakan ketiga perintah ini. Kita buka cmd. Lalu kita ping www.yahoo.com. Lalu yang kedua, ping www.cisco.com. Lalu yang terakhir, ping www.google.com. Wah, ternyata salah ya. Di sini saya belum start dulu ya. Sorry. Kita ping ulang. Ping www.yahoo.com. Itu muncul di Wireshark-nya. Ping www.cisco.com. Ping www.google.com. Lalu kita disuruh stop capturing data, klik the stop capture icon. Kita suruh berhenti dulu. Nah, step 2-nya, examining and analyzing the data from the remote host. Nah, ini kita disuruh masukkan IP address dari www.yahoo.com. Nah, ini IP-nya. Kita salin aja. Lalu IP dari cisco.com.
Nah, ini IP-nya. Kita copy. Lalu IP address google.com. Yang ini. Kita copy. Lalu langkah berikutnya kita masukkan MAC address dari www.yahoo.com. Caranya, kita cari IP dari Yahoo-nya. Itu kan 106.10.236.37. Nah, yang ini. Lalu klik Ethernet. Nah, ini destination-nya ya. Kita copy. Nah, yang ini ya. Address-nya. Lalu MAC address Cisco dengan IP 23.376.79. Yang ini kita salin. Oh, yang ini ya, salah. Lalu yang terakhir MAC address www.google.com. Kita cari IP-nya si google.com-nya 216. Nah, ini ya. Lalu kita cek destination-nya. Kita copy. Nah, ini udah ya. Selanjutnya, what is significant about this information? Jadi, informasi yang saya dapat ketiga MAC address dari MAC address di atas itu sama, cuman yang berbeda hanya di bagian IP address-nya saja. How does this information differ from the local ping information you receive in part 1? Jadi, saat ping localhost
saat ping ke localhost, respon akan kembali ke MAC addresses PC sendiri atau laptop sendiri. Namun jika ping ke remote host, respon akan ditampilkan seperti ke default gateway di LAN. Lalu reflection question. Why does Websock show the actual MAC address of the localhost but not the actual MAC address for the remote host? Menurut saya, bagian 41-nya saat memasuki Wireshark atau IP address yang kita masukin ke Wireshark-nya itu menggunakan IP dari ini ya, saya menggunakan IP dari default gateway. Supaya apa? Supaya informasi yang di Wireshark-nya ini muncul gitu, beserta IP kita, source-nya ini. Jadi kalau misalkan kita masukkan ping kita, IP versi 4 address ini ke Wireshark-nya, itu dia nggak akan muncul di informasi ini. Dia bakal nggak ada apa-apa gitu, nggak muncul apa-apa gitu. Jadi intinya kita gunakan IP default gateway dan akan muncul informasi seperti ini. Contohnya, lalu selanjutnya appendix allowing SMP traffic through firewall. Navigasi to the control panel and click the system and security option in the category view. Di sini kita pengaturan control panel, lalu kita masuk ke system and security, lalu masuk ke Windows Defender Firewall. Kita turn dulu. Nah, di sini kalau misalkan hijau berarti enable, kalau merah berarti disable. Di sini akan turn on Windows Defender Firewall. Kita enablein. Oke. Setelah itu klik Advanced Setting. Lalu klik the inbound rule. Lalu new rule. Oke. Inbound rules. Lalu new rule. Jalankan the new inbound rule wizard on the rule type screen. Klik the custom radio.
lalu klik next. Oh, ini custom, lalu next. Click the protocol endpoint option and using the protocol type drop-down menu. Select JMP versi 4 and then click next. Nah, ini protokol ports. Ini kita pilih IJMP versi 4. Lalu kita next. Kita next lagi. Next. Namanya IJMP versi 4. Bentar. Oh, ini klik finish to continue. Oh, namanya allow IJMP request. Finish setelah. Nah, sini part 2-nya disabling or deleting the new IJMP rule. Oh, ini masuk ke kayak tadi ya. Ini ada nih IJMP-nya nih. Kita klik disable di sini. Nah, lalu jika ingin menghapus, kita tinggal delete tanda silang di sini. Gitu. Mungkin itu saja tugas lab use Wireshark to view network traffic dari saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.